Ini jalan dari Sabu. Karena udah ketahuan. Sama ini. Akar struktural kekayaan Hartono bersaudara, bos pemilik grup bisnis Jarum, sebenarnya dimulai di sebuah kota kecil bernama Kudus. Kota itulah yang sejak awal abad ke-20 sudah menyandang gelar kota kretek. Di Kudus, rokok cengkeh bukan hanya barang dagangan, tetapi sudah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, mesin penggerak ekonomi lokal dan identitas industri nasional yang sangat kuat. Pada tahun 1951, ayah Hartono bersaudara itu, Oi Wiguen, memutuskan untuk membeli merek dan lisensi sebuah perusahaan rokok kecil bernama Jarum Gramophone yang nyaris bangkrut. Saat itu Jarum hanyalah pemain kecil di tengah raksasa-raksasa kretek lainnya. Produksinya masih dilakukan secara manual dengan tangan, distribusinya pun masih sangat terbatas di sekitar Jawa Tengah, dan posisinya di pasar belum ada apa-apanya. Namun ada satu hal cerdik yang dilakukan Oi Wiguen, yaitu ia tidak membangun bisnis dari nol di lahan kosong. Ia sengaja masuk ke dalam ekosistem industri yang sudah matang di Kudus. Gwen memanfaatkan jaringan tenaga kerja yang sudah ahli melinting, akses bahan baku cengkeh yang melimpah, dan yang paling penting adalah ia masuk ke industri yang memiliki permintaan stabil. Dalam dunia bisnis, rokok memang menjadi komoditas unik. Barang itu memiliki sifat repeat demand atau pembelian berulang yang luar biasa tinggi. Sekali orang cocok dengan rasanya, mereka akan terus membeli setiap hari. Inilah yang secara struktural menjadikan Jarum sebagai mesin pencetak uang yang sangat tangguh, bahkan di tengah badai ekonomi sekalipun. Perjalanan menuju puncak kesuksesan Jarum sendiri tidak mulus. Pada tahun 1963, sebuah tragedi besar menghantam perusahaan ini. Pabrik utama Jarum di Kudus ludes terbakar hebat. Dalam dunia manufaktur, kebakaran pabrik adalah mimpi buruk paling mengerikan. Karena itu berarti hilangnya aset produksi, terhentinya pemasukan, dan ancaman kebangkrutan seketika. Banyak perusahaan pada masa itu tidak mampu bangkit ketika menghadapi krisis serupa. Tapi, seolah belum cukup menderita. Tidak lama setelah kebakaran itu, sang pendiri, Oi Wiguen, pun meninggal dunia. Tongkat estafet kepemimpinan akhirnya beralih ke tangan dua putranya yang masih sangat muda, yaitu Budi Hartono dan Michael Hartono. Transisi generasi dalam kondisi krisis seperti ini adalah salah satu momen paling beresiko. Banyak bisnis keluarga yang hancur berantakan ketika menghadapi krisis ganda seperti yang dihadapi Jarum. Namun, disinilah mentalitas baja Hartono bersaudara itu teruji. Alih-alih menyerah dan menutup usaha, mereka justru memilih jalan yang sangat berani dengan mengambil keputusan rekonstruksi agresif. Kakak beradik itu tidak hanya membangun ulang pabrik secara fisik, tetapi juga melakukan pengorganisasian ulang manajemen dan strategi produksinya untuk mengubah cara kerja Jarum ke depannya. Pasca kebakaran, Hartono bersaudara itu memang melakukan lompatan besar yang ternyata berhasil mengubah nasib keluarga mereka. Strategi yang mereka gunakan bukan sekadar strategi bertahan hidup di industri tersebut, melainkan berusaha berubah menjadi perusahaan modern melalui 3 langkah kunci. Pertama, modernisasi produksi. Hartono bersaudara menyadari bahwa jika ingin menang, maka kualitas produk mereka harus konsisten. Akhirnya Jarum pun mulai mengadopsi teknologi manufaktur yang lebih efisien, meningkatkan kapasitas produksi, dan menjaga konsistensi kualitas produk. Dalam industri rokok, konsistensi rasa dan kualitas adalah faktor kunci untuk menjaga kesetiaan konsumen. Kedua, mereka mencoba melakukan ekspansi distribusi skala nasional, bahkan berani mengekspor rokok ke luar negeri. Jadi, ketika produsen-produsen lain masih berfokus pada pasar lokal dan asik jago kandang di daerahnya sendiri, Jarum justru nekat memperluas jaringan distribusinya ke seluruh pelosok Indonesia. Ini adalah langkah yang sangat cerdas, karena dengan jangkauan nasional, volume penjualan meledak. Semakin luas distribusi, semakin besar arus kas yang masuk, sehingga Jarum tidak lagi bergantung pada ekonomi lokal Kudus, tetapi masuk ke skala ekonomi nasional. Ketiga, branding agresif. Jarum tidak hanya menjual rokok sebagai produk, tetapi menjual citra dan identitas merek. Peluncuran berbagai varian rokok dengan positioning berbeda membuat Jarum mampu menjangkau berbagai segmen pasar. Branding ini kemudian diperkuat melalui promosi, sponsorship, dan identitas visual yang konsisten. Hal tersebutlah yang menciptakan apa yang disebut para ahli ekonomi sebagai switching cost psikologis. Ini artinya, perokok Jarum akan merasa sayang atau tidak nyaman jika harus pindah ke merek lain. Dari sudut analisis ekonomi, strategi ini sangat brilian karena rokok merupakan produk dengan permintaan inelastis. Artinya, meskipun harga naik atau ekonomi sedang sulit, orang cenderung tetap akan merokok. Margin keuntungannya pun tinggi dan uang terus mengalir masuk setiap hari. Inilah yang menjadikan Jarum memiliki fondasi kekayaan struktural, bukan kekayaan yang lahir dari spekulasi atau tren sesaat. Tanpa keberhasilan, Jarum dalam bertransformasi dan bermanuver menjadikannya bengkel kretek tradisional sebagai raksasa industri modern. Mustahil bagi keluarga Hartono untuk memiliki modal raksasa seperti sekarang, yang bahkan telah mereka gunakan untuk melakukan ekspansi ke sektor perbankan dengan membeli sebagian besar saham BCA. Jika Jarum adalah fondasi arus kas yang stabil, maka krisis moneter Asia sepanjang tahun 1997 hingga 1998 adalah titik klimaks yang mengubah struktur kekayaan Hartono bersaudara secara drastis. Krisis ini bukan sekadar gejolak ekonomi biasa, melainkan keruntuhan sistem finansial yang menghantam hampir seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Nilai tukar rupiah anjlok drastis, inflasi melonjak, perusahaan kolaps, dan sektor perbankan berada di ambang kehancuran. Bank-bank yang sebelumnya terlihat kokoh tiba-tiba kehilangan likuiditas karena dihantam penarikan dana besar-besaran oleh nasabah yang panik. Dalam konteks ini, sistem perbankan Indonesia mengalami krisis kepercayaan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kerugian finansial. Karena bank pada dasarnya bergantung kepada kepercayaan publik. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka sistem pun ikut runtuh. Pada puncak krisis 1998, pemerintah Indonesia terpaksa melakukan langkah ekstrim untuk menyelamatkan sektor perbankan. Puluhan bank dilikuidasi, dinasionalisasi, atau direstrukturisasi melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Banyak bank besar akhirnya kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya akibat kredit macet dan mismatch valuta asing. Salah satu bank yang terdampak serius adalah Bank Sentral Asia atau BCA yang saat itu mengalami penarikan dana besar-besaran dari nasabah. Penarikan dana dalam skala besar membuat likuiditas bank akhirnya tertekan. Meskipun secara fundamental, BCA masih memiliki jaringan nasabah yang kuat. Melihat situasi tersebut, pemerintah mengambil alih BCA sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional. Secara psikologis, bank yang diambil alih negara pada masa krisis sering dipandang sebagai institusi bermasalah, dan di mata investor, aset semacam ini dianggap berisiko tinggi, penuh ketidakpastian, dan tidak menarik untuk diakuisisi dalam jangka pendek. Pada saat itu, banyak investor yang lebih memilih bertahan, mengamankan likuiditas, dan menghindari risiko besar. Pasar memang sedang dipenuhi rasa takut, bukan optimisme. Dalam kondisi ketakutan kolektif itu, Grup Jarum justru mengambil langkah yang secara strategis sangat kontras dengan arus utama pasar. Alih-alih menjauh dari sektor perbankan yang sedang runtuh, mereka melihat krisis sebagai momen valuasi rendah. Melalui kendaraan investasi mereka, Hartono bersaudara masuk dan kemudian menjadi pemegang saham pengendali BCA pada awal tahun 2000-an setelah proses divestasi pemerintah. Secara ekonomi, ini adalah contoh klasik dari investasi kontrasiklus, yaitu dengan membeli aset berkualitas saat pasar sedang panik dan harga tertekan. Keputusan ini tidak bisa dipahami sebagai perkiraan jangka pendek. Bank bukan bisnis yang memberikan keuntungan instan, yang membutuhkan stabilitas, kepercayaan publik, dan manajemen risiko yang disiplin. Dengan kata lain, langkah ini memperlihatkan visi jangka panjang yang sangat rasional. Ketika banyak investor fokus pada ketidakpastian jangka pendek akibat krisis, Hartono bersaudara justru melihat potensi struktural seperti jaringan nasabah BCA yang luas, sistem operasional yang relatif solid, serta posisi strategis di sektor perbankan retail Indonesia. Dalam logika investasi, mereka tidak membeli bank yang hancur, melainkan membeli sistem keuangan yang sedang mengalami penurunan harga akibat krisis psikologis pasar. Analisis strategisnya cukup sederhana, tapi sangat tajam ketika diterapkan pada investasi bisnis. Krisis memang menurunkan nilai aset, tetapi tidak selalu menghancurkan struktur dasar jangka panjang. Dengan mengakuisisi BCA pasca krisis, Hartono bersaudara memperoleh aset finansial besar dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai potensial masa depannya. Itu adalah bentuk disiplin kapital jangka panjang, bukan keputusan emosional yang didorong kepanikan pasar, melainkan perhitungan struktural terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang tetap membutuhkan sistem perbankan kuat. Dampak keputusan ini baru terlihat secara penuh dalam jangka panjang. Setelah restrukturisasi dan pemulihan ekonomi nasional, BCA tumbuh menjadi salah satu bank swasta paling kuat di Indonesia. Fokus BCA pada perbankan transaksi, layanan digital awal, serta manajemen risiko konservatif menjadikannya bank dengan keuntungan konsisten. Dalam industri perbankan, stabilitas keuntungan dan dividen adalah indikator kekuatan struktural, bukan sekadar pertumbuhan agresif. Seiring berjalannya waktu juga, kapitalisasi pasar BCA sudah meningkat secara konsisten dan menjadikannya salah satu bank dengan nilai pasar terbesar di Asia Tenggara. Dividen yang dibagikan BCA secara konsisten setiap tahun kemudian menciptakan aliran pendapatan pasif yang sangat besar bagi pemegang saham utamanya termasuk Hartono bersaudara. BCA bahkan seringkali disebut sebagai anak emas dalam portfolio bisnis keluarga Hartono. Jika Jarum adalah mesin uang dari sektor real, maka BCA adalah mesin uang mereka dari sektor finansial. Secara struktural, memiliki bank adalah kasta tertinggi dalam piramida bisnis karena menempatkan pemiliknya tepat di jantung perputaran uang sebuah negara. Setiap rupiah yang disimpan, ditransfer, atau dipinjam oleh masyarakat menjadi tetesan keuntungan yang terus mengalir masuk ke ekosistem mereka. Dengan mengakuisisi BCA, Hartono bersaudara tidak lagi sekadar menjadi pemain di pasar konsumsi, melainkan telah berevolusi menjadi pemegang kendali atas sistem keuangan nasional. Perubahan kekayaan keluarga Hartono bukan sekadar persoalan penambahan angka di jumlah aset mereka, melainkan sebuah pergeseran model dari penguasa komoditas menjadi arsitek sistem keuangan. Awalnya, fondasi kekayaan Hartono bersaudara memang bertumpu pada Jarum, sebuah mesin arus kas yang stabil karena sifat industri rokok yang berulang dan konsumtif. Namun dalam logika ekonomi modern, ada batas pertumbuhan pada produk fisik yang sangat bergantung pada produksi, distribusi, regulasi, dan perilaku konsumen. Dengan logika tersebut, jika keluarga Hartono hanya bertumpu pada Jarum, mereka bisa mengalami kolaps jika terjadi hambatan di sektor produksi. Ketika mereka kemudian beralih ke aset finansial, terutama kepemilikan di bank, ada semacam jaring pelindung baru bagi kekayaan mereka. Aset finansial, khususnya di bank, memiliki sifat eksponensial atau sederhananya punya pola pertumbuhan uang yang meningkat secara cepat dan konsisten seiring waktu karena nilainya memang bertumbuh melalui kredit, bunga, dan kapitalisasi pasar. Saat BCA diakuisisi oleh mereka, keluarga Hartono sebenarnya juga sedang mengembangkan sumber kekayaannya dari menjual produk kepada masyarakat menuju kepemilikan institusi yang mengelola uang masyarakat untuk menghasilkan keuntungan. Sederhananya, rokok memberi mereka pendapatan operasional, sedangkan bank memberikan kekuatan finansial berlapis.
Setelah Hartono bersaudara mengakuisisi dan menguasai sebagian besar saham kepemilikan di BCA, struktur kekayaan mereka memang berubah secara keseluruhan. Ini karena bank bukan sekadar perusahaan jasa, tetapi juga merupakan infrastruktur ekonomi. Setiap transaksi, kredit, deposito, dan layanan finansial yang terjadi di bank menciptakan aliran dana yang terus berputar dalam sebuah sistem. Selama 2 dekade ini, laporan kinerja BCA sudah menunjukkan profitabilitas atau tingkat keuntungan yang tinggi dengan rasio kredit bermasalah yang rendah, serta dividen yang konsisten, sehingga menjadikan BCA sebagai salah satu bank paling bernilai di Asia Tenggara. Data laporan keuangan tahunan BCA contohnya, laporan tahun 2023 dan 2024, menunjukkan laba atau keuntungan bersih yang stabil tumbuh dari tahun ke tahun, dengan kapitalisasi pasar yang termasuk terbesar di Indonesia, memperkuat bukti bahwa kontribusi finansial Bank BCA melampaui sektor rokok jarum dalam pembentukan kekayaan pemegang saham utamanya. Namun meski keuntungan dari sektor perbankan sudah sangat besar, perubahan kekayaan keluarga Hartono tidak berhenti sampai di situ. Strategi diversifikasi atau penganekaragaman yang mereka lakukan telah membentuk struktur konglomerasi berlapis yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pemasukan pada satu sektor. Konglomerasi berlapis ini maksudnya adalah Hartono bersaudara memiliki satu perusahaan induk yang fungsinya memiliki atau mengakuisisi berbagai anak perusahaan yang beroperasi di sektor industri berbeda. Melalui jaringan bisnis di bawah naungan Jarum Group, investasi mereka meluas ke sektor digital, properti, agribisnis, hingga teknologi. Salah satu langkah strategis yang cukup tersorot adalah investasi yang mereka lakukan pada PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli, platform e-commerce yang menunjukkan bahwa konglomerasi yang dilakukan keluarga Hartono tidak hanya bertahan di ekonomi lama, tetapi juga sudah beradaptasi dengan ekonomi digital. Prospektus IPO atau dokumen legal perusahaan Blibli mengungkap bahwa perusahaan ini memang tidak berdiri sendiri, melainkan jadi pelengkap imperium bisnis Hartono bersaudara dan memiliki keterkaitan kuat dengan lingkaran sistem Jarum dan BCA yang cukup menjelaskan strategi integrasi vertikal antara keuangan, teknologi, dan konsumsi digital. Dari sudut pandang ekonomi struktural, penganekaragaman ini menciptakan layered wealth arsitektur atau arsitektur kekayaan berlapis yang membuat kekayaan keluarga Hartono tidak hanya luar biasa banyak, tetapi juga sangat tahan banting karena Hartono bersaudara memecah sumber keuntungan mereka ke beberapa perusahaan yang saling terkoneksi. Berbeda dengan banyak konglomerat lain yang membeli bisnis secara acak, keluarga Hartono melakukan ekspansi yang sistemik. Artinya, setiap bisnis baru yang mereka beli harus bisa membantu bisnis yang lama. Mereka menciptakan ekonomi di dalam ekonomi. Ekonomi itu bermula dari Jarum sebagai produsen rokok. Jarum adalah raksasa penghasil uang tunai yang besar dan stabil setiap harinya. Sifat produk rokok yang terus dikonsumsi membuat keluarga Hartono memiliki likuiditas atau uang tunai siap pakai yang sangat besar setiap hari. Keunggulan inilah yang membuat mereka bisa melakukan ekspansi besar-besaran tanpa perlu mengemis pinjaman dari pihak luar. Sederhananya, mereka adalah bank bagi diri mereka sendiri. Uang tunai dari Jarum kemudian dialirkan untuk menguasai BCA. Jika Jarum adalah sumber airnya, maka BCA ini difungsikan sebagai bendungan raksasa yang menampung, mengelola, dan melipat gandakan uang tersebut. Melalui BCA, kekayaan mereka tidak lagi tumbuh secara linear hanya dengan berjualan produk, melainkan secara eksponensial melalui bunga kredit, layanan transaksi, dan investasi. Dividen atau pembagian laba tahunan dari BCA kemudian menjadi bahan bakar abadi untuk memperluas imperium bisnis mereka ke level yang lebih tinggi. Barangkali sadar bahwa zaman terus berubah, keluarga Hartono membangun lapisan ketiga melalui Blibli, Tiket.com, hingga menara telekomunikasi. Langkah ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan strategi untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Mereka berusaha menangkap pasar anak muda yang mungkin tidak merokok, tetapi setiap hari berbelanja online dan bepergian. Sektor digital ini menjadi wajah modern yang menghubungkan perilaku konsumtif dari konsumen langsung dengan layanan perbankan BCA. Mereka menciptakan lingkaran tanpa celah. Uang dihasilkan oleh Jarum, dikembangkan oleh BCA, dan dipertahankan relevansinya melalui Blibli. Dengan arsitektur atau pola finansial ini, setiap rupiah yang masuk ke dalam grup mereka akan terus berputar di dalam, berpindah dari satu anak usaha ke anak usaha lainnya, tanpa pernah benar-benar keluar dari kantong keluarga Hartono. Secara intelektual, kehebatan keluarga Hartono itu bukan terletak pada seberapa banyak pabrik atau perusahaan yang mereka miliki sekarang, melainkan pada keberhasilan mereka mengubah hakikat kekuasaan ekonomi mereka. Ada perbedaan mendasar antara menguasai barang dan menguasai sistem. Dahulu, sebagai raja rokok, kekuasaan mereka terbatas pada sektor real. Artinya mereka hanya berkuasa selama orang membeli produk fisik mereka. Namun dengan menguasai BCA, mereka berpindah ke posisi yang jauh lebih strategis, yaitu menjadi pengendali sirkulasi uang. Jika rokok adalah barang yang lewat di pasar, maka bank adalah pasar itu sendiri. Menguasai bank berarti mereka mengendalikan jembatan yang dilewati oleh jutaan orang dan ribuan perusahaan setiap harinya. Dalam kerangka ekonomi makro, bank menjalankan fungsi vital sebagai intermediari atau perantara. Bank tidak hanya menyimpan uang, tetapi juga mengumpulkan uang dari jutaan nasabah, meminjamkan modal kepada pengusaha untuk membangun bisnisnya, dan menyediakan jalur untuk setiap pembayaran gaji, transfer bisnis, hingga belanja harian. Sesuai pernyataan Bank Indonesia, perbankan adalah tulang punggung stabilitas. Dengan memiliki BCA, keluarga Hartono secara otomatis berada di posisi pusat yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan uang dan pihak yang butuh uang. Berbeda dengan industri rokok yang keuntungannya dipengaruhi oleh biaya bahan baku dan cukai, kekuatan bank bersifat sistemik. Selama ekonomi nasional tumbuh, bank akan ikut tumbuh. Bank memiliki daya ungkit atau leverage di mana uang yang dikelola jauh lebih besar daripada modal yang disetor. Inilah yang membuat pengaruh ekonomi mereka kini jauh melampaui sekadar bisnis konsumsi, sebab mereka telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional itu sendiri.
Berbeda dengan miliarder luar negeri yang sering tampil gaya dan pamer di media sosial, Hartono bersaudara adalah sosok yang sangat low profile. Di tengah dunia bisnis modern yang penuh dengan drama dan panggung publik, mereka adalah sebuah keanehan. Karena mereka kaya raya, namun memilih untuk tetap sunyi menjauhi hingar-bingar publik. Mereka hampir tidak pernah membangun citra diri sebagai pahlawan bisnis, jarang muncul di wawancara televisi, dan tidak menggunakan ketenaran pribadi untuk memperkuat kekuasaan mereka. Bagi mereka yang harus bersinar adalah nama perusahaannya, bukan wajah pemiliknya. Secara sosiologis, gaya sunyi ini sebenarnya menunjukkan ciri khas konglomerat besar di Asia. Kebanyakan konglomerat Asia memegang prinsip bahwa kekuatan sejati tidak perlu disuarakan dengan lantang, melainkan cukup ditunjukkan melalui struktur korporasi atau perusahaan yang kokoh. Jika banyak pengusaha barat menjadikan nama besar pribadi sebagai alat jualan atau istilahnya personal branding, keluarga Hartono justru lebih memilih memisahkan identitas pribadi dari gurita bisnis mereka. Hasilnya, publik lebih mengenal kekuatan Djarum atau BCA daripada kehidupan pribadi pemiliknya. Pola ini membuktikan bahwa kekuasaan ekonomi yang paling stabil justru seringkali dijalankan dari balik layar, di mana kendali tetap kuat tanpa perlu banyak bicara di depan publik. Strategi anti-glorifikasi diri ini bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan bagian dari manajemen resiko reputasi. Di dunia bisnis, semakin seseorang dikenal dan pamer kekayaan, semakin besar pula ia menjadi sasaran empuk bagi kritik publik, tuntutan sosial, hingga pengawasan ketat dari regulator. Dengan memilih untuk tetap senyap, mereka bisa menjalankan roda bisnis dengan jauh lebih tenang dan stabil, tanpa perlu khawatir terganggu oleh drama atau opini publik yang seringkali berubah-ubah secara ekstrim, terlebih di era digital. Bagi banyak bisnis keluarga di Asia, menjaga profil tetap rendah dan tidak mencolok adalah kunci untuk keberlangsungan jangka panjang. Mereka sadar bahwa reputasi pribadi yang terlalu menonjol bisa menjadi bumerang. Misalnya jika si pemilik melakukan kesalahan kecil saja, nilai seluruh perusahaan bisa ikut anjlok. Dengan memisahkan citra pribadi dari bisnis, mereka melindungi perusahaan dari risiko volatilitas reputasi atau ketidakstabilan reputasi. Inilah alasan mengapa mereka lebih memilih dikenal melalui kinerja saham BCA atau kualitas rokok Djarum daripada gaya hidup mewah mereka. Karena bagi mereka keberlangsungan sistem jauh lebih penting daripada pengakuan atas nama pribadi. Strategi kekayaan Hartono bersaudara memang menjadi antitesis dari tren bisnis modern yang seringkali terjebak dalam gelembung sensasi. Di saat banyak perusahaan baru mengejar pertumbuhan kilat demi nilai reputasi tinggi atau sekedar mengikuti hype pasar, mereka justru tetap setia pada perhitungan dasar ekonomi yang nyata. Fokus mereka bukan pada seberapa cepat mereka bisa tumbuh, melainkan seberapa kuat mereka bisa bertahan. Prinsipnya sederhana, yaitu stabilitas. Keuntungan yang konsisten dan hasil nyata bagi pemegang saham dalam jangka panjang. Contoh paling nyata dari prinsip tersebut adalah BCA. Di tangan mereka, BCA tidak pernah dikelola secara ugal-ugalan demi ekspansi yang sifatnya spekulatif. Sebaliknya, BCA dikenal sebagai bank yang dingin dan sangat berhati-hati dalam mengelola risiko keuangan. Selama 2 dekade, laporan tahunannya menunjukkan grafik yang rapi, laba tumbuh stabil dan dividen dibagikan secara rutin kepada investor. Pendekatan ini membuktikan bahwa bagi Hartono bersaudara, keberlangsungan bisnis jauh lebih berharga daripada ledakan keuntungan sesat yang penuh risiko. Secara psikologis dan strategis, keluarga Hartono menjalankan apa yang disebut sebagai quiet empire building atau pembangunan imperium secara sunyi. Mereka tidak silau dengan lonjakan nilai saham sesaat atau tren bisnis yang meledak-ledak. Sebaliknya, mereka memiliki disiplin kapital yang sangat kuat, yaitu lebih memilih dividen yang stabil daripada valuasi yang semu. Dalam dunia bisnis, ini adalah pola akumulasi kekayaan paling murni, di mana aset berkualitas tinggi dibiarkan bekerja menghasilkan pendapatan berulang selama puluhan tahun. Data Forbes pun mengonfirmasi hal ini, memperlihatkan pundi-pundi keluarga Hartono yang terus menebal, bukan karena spekulasi atau perhitungan jangka pendek, melainkan karena kepemilikan saham jangka panjang di sektor keuangan yang kokoh. Dengan model bisnis seperti ini, perusahaan memang menjadi jauh lebih penting daripada figur. Mereka tidak membutuhkan narasi pahlawan atau pendiri yang karismatik untuk membuat bisnisnya dipercaya. Kekuasaan ekonomi mereka tidak ditampilkan sebagai sebuah pertunjukan, melainkan sebagai sebuah sistem terstruktur yang bekerja secara konsisten di balik layar. Dengan meminimalkan eksposur publik, keluarga Hartono sebenarnya sedang melakukan manajemen risiko dengan menghindari distraksi strategis dan tekanan opini pasar yang seringkali mengganggu pengambilan keputusan jangka panjang. Dari kacamata sosiologis, strategi ini menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak membutuhkan validasi atau tepuk tangan publik. Semakin besar aset yang dikelola, semakin besar pula kebutuhan akan kontrol dan stabilitas. Bagi Hartono bersaudara, visibilitas atau sorotan tinggi atas kehidupan pribadi mereka justru bisa dianggap sebagai beban yang bisa merusak efisiensi operasional. Dan penelitian tentang corporate governance di perusahaan Asia pun menunjukkan bahwa perusahaan keluarga yang dikelola secara stabil dan minim publikasi cenderung memiliki kinerja yang jauh lebih konsisten. Ini mengkonfirmasi bahwa Hartono bersaudara memang tidak akan membangun popularitas, justru lebih memilih membangun legasi sistemik yang akan terus berputar dan tumbuh, bahkan tanpa perlu menyebutkan siapa nama pemiliknya.